Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Rasulullah yang diracuni oleh wanita Yahudi. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Diceritakan oleh Anas, salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seorang perempuan Yahudi datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa daging kambing bakar yang telah diracuni. Kemudian beliau memakan sebagian darinya, lalu Nabi Muhammad mengutus seseorang untuk memanggil perempuan yang memberi kambing itu dan perempuan itu pun datang. Rasulullah segera bertanya kepadanya tentang hal ini. Perempuan itu pun menjawab, "Saya ingin membunuhmu." Para sahabat berkata, "Perlukah kami membunuh perempuan ini?" "Jangan," jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah nama perempuan ingin meracuni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa tujuan dari perempuan ini sehingga melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap Nabi Muhammad? Nama perempuan tersebut yakni Zainab binti Al-Harits. Balas dendam adalah motif yang digunakan Zainab binti Al-Harits, sehingga ia sampai meracuni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah istri Salam bin Misikam, salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Ia memendam dendam yang mendalam terhadap pasukan umat Islam terutama Rasulullah, karena telah membunuh suami, ayah, dan pamannya, pada saat perang Khaybar akhir tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar karena di sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Nabi Muhammad meminta penduduknya untuk menyerah karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah, hingga akhirnya terjadi perang yang memakan banyak korban. Perang Khaybar diakhiri dengan perundingan damai antara kaum muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesempatan bersama. Salah satunya adalah penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panen kepada umat Islam Madinah. Mengingat pertempuran Khaybar dimenangkan umat Islam, perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai. Namun tidak sedikit penduduknya yang masih menyimpan dendam. Zainab binti Al-Harits adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tidak rela dengan kaum muslim karena telah membunuh orang-orang terkasihnya. Itu semua adalah menurut Zainab binti Al-Harits. Namun pada kenyataannya para penduduk Khaybarlah yang menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pula yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad menyeru kepada jalan yang benar, ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah, pemimpin tertinggi kaum muslim. Dikutip dari buku para penentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Al-Harits mulai melancarkan rencananya setelah perundingan damai dijalankan, dan kaum muslim masih berada di Khaybar. Mula-mula ia bertanya kepada salah seorang sahabat perihal makanan kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Nabi Muhammad adalah bagian dada depan dan pundak domba, Zainab lalu menyiapkan hidangan domba panggang dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad pada petang hari sebelum sang Nabi selesai menunaikan salat maghrib. Awalnya Rasulullah ragu, namun Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah bukan sedekah. Lalu Nabi Muhammad menerima tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap, hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya, setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah kalau makanan itu beracun. Sontak saja Rasulullah menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu dibekam untuk mengeluarkan racun. Namun demikian insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Bishr bin Al-Bara. Meski ia sudah dibekam, racun dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri, Rasulullah merasakan sakit yang sangat akibat racun dalam peristiwa Khaybar itu. 1 hari sebelum hari wafatnya, "Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut," kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari, Zainab binti Al-Harits menjadi orang yang paling dicari setelah insiden domba panggang beracun itu. Setidaknya ada 3 riwayat yang menceritakan keadaan Zainab setelah insiden maut itu. Pertama, masuk Islam. Zainab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah.
yakni utusan Allah dalam insiden domba panggang beracun itu. Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Zuhri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kedua, dimaafkan, banyak sahabat yang geregetan dan berniat untuk membunuh Zainab binti Al-Harith karena telah membunuh Bishr bin Al-Barat dan membahayakan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah melarang dan mencegah para sahabat untuk membunuh Zainab, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Dan riwayat yang ketiga dikatakan, Zainab dibunuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menerapkan hukuman kisos atau pembalasan yang sama kepada Zainab binti Al-Haris, karena telah membunuh Bishr bin Al-Barat. Maka Zainab dibunuh setelah keluarga Bishr menuntut untuk dan hukum kisos. Jika dicermati lebih, dalam riwayat-riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan, namun terjadi secara berurutan pada saat Bishr belum meninggal. Rasulullah memaafkan Zainab, namun ketika Bishr meninggal akibat racun, Zainab dan keluarganya menginginkan untuk menerapkan hukuman kisos. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menjalankan hukuman kisos. Itulah kisah Zainab binti Al-Harits, perempuan Yahudi yang meracuni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.